Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Al-Maulidi, SHMH selaku dosen pengampu perjanjian Yogyakarta dan teman-teman yang berbanggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai perikatan perkumpulan dengan komposisi anggota yang terdiri dari saya, Tabina Aurelia Abdi dengan NIM 1310 11 11 17. Saya Mutiara Fadila Lestari dengan NIM 1310 11 20 20. Saya Rama Ramadhani dengan NIM 2210 11 3006. Saya Salvi Suara Makarani dengan NIM 12 11 11 20 32. Sekian dari kami, selamat menyaksikan. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Madam Selvi. Sebelumnya perkenalkan, saya Vicky sebagai calon anggota perkumpulan. Saya ingin kita mendirikan sebuah perkumpulan yang fokus pada pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan. Saya sudah memikirkan nama, yaitu Perempuan Berkarya. Bagaimana menurut kalian? Nama yang bagus, puji, tapi agar perkumpulan ini berjalan dengan lancar, kita perlu menyusun perjanjian yang jelas. Apa saja, ada nggak poin-poin utama yang ingin kita masukkan? Saya setuju. Kalau boleh, saya ingin memastikan dalam perjanjian ini mencakup hak dan kewajiban anggota masing-masing dan apa tujuan dari perkumpulan ini. Baik, mari kita susun bersama. Berikut garis besar yang saya pikirkan. Pertama itu nama perkumpulan, yaitu Perempuan Berkarya. Kemudian yang kedua, tujuan kita yaitu memberikan pelatihan keterampilan bagi perempuan. Kemudian membantu mereka membuka usaha mandiri. Kemudian yang ketiga, untuk keanggotaan terbuka untuk semua perempuan dengan iuran bulanan sebesar 50.000 untuk mendukung kegiatan kita ini. Iurannya udah oke, udah pas, tapi kita perlu transparansi. Bagaimana kalau kita itu setiap bulan kita buat laporan keuangan untuk anggota-anggota? Setuju, kita juga akan menentukan kewajiban anggota, misalnya setiap anggota diwajibkan mengikuti minimal 1 tahun kegiatan pelatihan dalam 3 bulan. Baiklah, kalau begitu saya tambahkan anggota kita terdiri dari pertama mendapatkan pelatihan tanpa biaya tambahan, kemudian mengusulkan program baru. Terus untuk kewajiban kita sebagai anggota membayar iuran tepat waktu dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Oke, ide yang bagus. Tapi bagaimana jika ada anggota yang melanggar aturan cash, nggak membayar iuran selama 3 bulan atau lebih? Menurut aku kita bisa tambahkan peraturan tertulis, sanksi tertulis, yaitu yang pertama peringatan tertulis, terus sanksi yang kedua yaitu pembekuan anggota agar tidak dapat bekerja. Aku setuju dengan saran yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menyelesaikan konflik jika ada konflik di perkumpulan kita ini? Paling kayak musyawarah internal dulu, nanti kalau nggak tercapai kita akan menyediakan media. Menurut saya dengan perjanjian itu sudah cukup. Jadi kita bisa tanda tangan tertulis. Ya, aku setuju dengan pendapat teman-teman. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menyelesaikan konflik jika di dalam perkumpulan kita itu terjadi konflik? Paling kita mengadakan musyawarah internal dulu, nanti kalau tidak tercapai kita akan menyediakan mediator. Menurut aku perjanjian ini sudah cukup. Jadi kapan kita bisa menandatangani yang tertentu ini? Aku akan susun draftnya malam ini, kita bisa tanda tangani besok setelah semuanya setuju. Nah, berdasarkan role tadi dapat kita hubungkan dengan materi yang telah dipaparkan tadi. Nah, berdasarkan pasal 1653 KUH Perdata, perkumpulan tersebut merupakan perkumpulan berkarya yang termasuk dalam perkumpulan yang didirikan untuk suatu maksud tertentu, yaitu pemberdayaan perempuan. Perkumpulan ini berada dalam ranah hukum privat karena dibentuk berdasarkan kesepakatan antara para pendiri tanpa keterlibatan langsung dari pemerintah. Menurut pasal 1653, perkumpulan seperti ini harus didirikan melalui perjanjian antara para pendirinya. Nah, jika perjanjian atau aturan yang tidak menentukan mekanisme pengelolaan, hanya anggota yang mendapat manfaat atau melalui persetujuan rapat yang dapat mengikuti perkumpulan tersebut, seperti yang terdapat dalam pasal 1657 KUH Perdata. Nah, dalam pasal 1654 KUH Perdata, menyatakan bahwa perkumpulan yang sah memiliki kewenangan layaknya sebagai badan hukum, sehingga dapat mengelola aset, menerima iuran, dan menjalankan kegiatan secara independen dari anggota-anggotanya. Dalam role tersebut, hak dan kewajiban anggotanya dirumuskan dengan jelas, termasuk kewajiban membayar iuran, dan hak mengikuti pelatihan. Pasal 1661 KUH Perdata melindungi anggota dari tanggung jawab pribadi atas perjanjian perkumpulan, sehingga
Kegagalan perkumpulan tidak membebankan risiko langsung kepada individu anggota. Nah, sesuai pasal 1663 KUH Perdata, perkumpulan dapat berakhir apabila yang pertama jangka waktu yang telah ditentukan telah habis, lalu tujuan tidak tercapai. Nah, dalam roba tadi tidak disebutkan batas waktu operasional, sehingga perkumpulan bersifat tidak terbatas kecuali disepakati sebaliknya. Lalu, perkumpulan perempuan berkaya dapat dianggap selesai apabila pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan dan pembukaan usaha mandiri telah tercapai sepenuhnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perikatan perkumpulan. Menurut pasal 1653 KUH Perdata yang menentukan bahwa selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang, diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan. Baik perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, perkumpulan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada perkumpulan yang didirikan oleh pemerintah atau kekuasaan umum, lalu yang kedua ada perkumpulan yang diakui oleh pemerintah atau kekuasaan umum, dan yang terakhir ada perkumpulan yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Nah, untuk perkumpulan yang didirikan oleh pemerintah, maka pendiriannya tidak berdasarkan perjanjian, dan perkumpulan yang demikian ini terletaknya berada di bidang hukum publik. Sementara untuk perkumpulan yang diperbolehkan atau didirikan untuk suatu maksud tertentu yang merupakan perkumpulan di bidang hukum privat, maka pendiriannya harus dilakukan dengan mengadakan perjanjian di antara para pendirinya. Dalam KUH Perdata tidak ditentukan bahwa perjanjian pendirian perkumpulan dituangkan dalam akta autentik. Dengan demikian, pendirian perkumpulan dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan. Meskipun perkumpulan tidak dengan tegas-tegas menyatakan sebagai badan hukum, tetapi dari bunyi pasal 1654 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa perkumpulan juga mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Sebab dalam pasal tersebut ditentukan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ialah semua perkumpulan yang sah, sama halnya dengan orang perseorangan, berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata. Perkumpulan sebagai badan hukum dan tentunya sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, dapat melakukan aktivitas sebagai layaknya manusia. Menurut pasal 1661 KUH Perdata, para anggota perkumpulan tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk perjanjian-perjanjian perkumpulan. Jika surat pendirian, perjanjian, dan reklamen tidak membuat sesuatu ketentuan pun tentang pengurusannya perkumpulan, maka tidak seorang pun anggotanya berwenang untuk bertindak atas nama perkumpulan atau mengikatkan perkumpulan dengan suatu cara lain selain yang telah ditetapkan pada penutup pasal lalu, yaitu pasal 1657 KUH Perdata. Mengenai berakhirnya atau bubarnya perkumpulan dapat dilihat dari ketentuan pasal 1663 KUH Perdata yang menyatakan bahwa lain-lainnya perkumpulan tetap hidup hingga saat perkumpulan-perkumpulan itu secara tegas dinyatakan bubar menurut surat pendiriannya, reklamen-reklamennya, dan hingga saat berhentinya tujuan dan hal yang menjadi pokok perkumpulan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka berakhirnya atau bubarnya perkumpulan terjadi apabila yang pertama, jangka waktunya telah ditentukan sudah habis, dan yang kedua tujuannya sudah tercapai. Sekian materi dari saya.